KBR Prime, podcast for curious mind. Makanya memang biasanya masalah utama dari orang narsistik adalah dia nggak punya relasi yang sehat atau yang baik nih. Jadi dia sulit nih mempertahankan relasi sosial. Dan bahkan kadang karena dia merasa, oh pekerjaanku sudah paling bagus. Padahal sebenarnya tidak sebagus itu gitu kan. Akhirnya juga masalah di tempat kerja. Disko, diskusi psikologi. Apa kabar Warriors? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat semuanya. Min, ngomong dong. Ntar dulu. Ih, ngajak mulu. Udah, gak ada yang ngeliat juga kita di studio. Gimana sih? Minimal lo yang lihat dah. Setiap minggu kita ketemu. Kenapa sih gak suka kalau gue ngaca? Suka aja, tapi kan gini udah mau take episode kali. Kalau suka berarti gue gak bisa. Kita mau LDR bentar lagi, gak mau. Udah ini ngomong narsis mulu, ngaca mulu. Ya udah sih, kenapa sih gue dikata-katain narsis? Gue suka melihat diri gue, dimana gue bisa memuji diri gue sendiri. Gue cantik dan segala macam. Itu self esteem. Tapi kenapa sih narsis kayak baru belajar ini ya? Keyword narsis ya? Self esteem. Enggak, lu baru belajar. Gue kebayang itu tadi cuci mobil. Kok gitu sih? Enggak, tapi yang umum itu sebenarnya NPD ya, Narcissistic Personality Disorder. Enggak, kalau udah disorder berarti kan udah gangguan. Narsis itu bisa jadi gangguan mental loh. Betul. Kok dibetulin, kita harus nanya yang ini dong. Kita biasanya kalau friend betul-betul. Gue cuma tahu sampai situ doang maksudnya. Jadi kita follow friend bener. Follow friend, oke. Kita temannya siapa kali ini? Nah, kita hari ini kedatangan teman akrab gitu ya. Akrab karena banget. Udah sering banget nih datang ke studio. Bestie banget. Serius. Kita hari ini ditemenin sama Kak Anissa Megaradiani, SPC MPC psikolog yang juga merupakan co-founder dan juga head of program We Fancy You. Tapi karena udah bestie, kita panggilnya Kak Ica. Hai Kak Ica. Halo, Mine dan Don. Iya. Gimana nih Kak, gue dikasih tahu sama Don gue dibilangnya narsis. Kan sebel ya. Padahal gue cuma ngaca. Waduh, oh gitu. Tapi tadi aku sempat singgung juga nih Kak Ica, soal NPD. Itu apa yang dimaksud dengan NPD ya? Narcissistic Personality Disorder. Oke, nah sebenarnya kayak tadi aku dengar di awal-awal nih kayaknya ya, bahwa sempat menyebut juga nih kalau narcissistic personality disorder artinya udah gangguan ya. Nah berarti apakah semua orang yang suka ngaca, suka ngeliat diri itu apakah udah gangguan? Nah itu sebenarnya kita perlu hati-hati tuh gitu. Jadi karena sebenarnya belum tentu gitu ya. Jadi yang mungkin aku akan jelasin dulu sedikit terkait dengan narsisnya itu sendiri ya, kata narsis. Nah jadi sebenarnya kalau kata narsisnya itu sendiri yang biasa dipakai itu kan emang nunjukin kalau kayaknya orang kepedean, ya sih. Orangnya suka muji-muji diri sendiri kan kayak gitu. Nah sebenarnya itu memang bisa jadi salah satu bentuk perilaku narsistik sebenarnya. Tapi kita juga perlu paham bahwa narsistik itu sebenarnya spektrum. Bukan artinya kamu narsis gangguan dan kamu nggak narsis, bukan gangguan gitu, bukan. Jadi bukan black and white, tapi ada banyak abu-abunya gitu ya. Jadi kalau misalnya narsistik secara umum itu memang artinya adalah ketika kita nih sebagai individu yang memang punya istilahnya self love yang tinggi banget gitu. Sehingga beresiko jadinya egosentris atau ngerasa semua hal tuh berpusat pada diri kita gitu ya. Dan biasanya memang kayak penampilan gitu ya, dari secara penampilan bahwa kayaknya aku yang paling cantik dibanding semuanya misalnya ya gitu. Jadi memang biasanya orang narsistik ini tuh pengen diakui, pengen diapresiasi, dan yang paling penting dan mungkin yang bikin beda sama orang pede pada umumnya adalah dia merasa dia ini paling baik dibanding orang lain. Orang lain tuh lebih rendah dibanding dia. Bahwa aku nih yang perlu dapat special treatment, aku nih yang perlu dapat apresiasi yang paling spesial dibanding orang lain. Nah itu sih bedanya. Karena kan orang pede kan sebenarnya nggak harus ngerendahin orang ya. Nah biasanya kalau orang narsistik itu ke arah sana gitu. Dan apalagi kalau yang kita sebut sebagai disorder atau udah gangguan. Biasanya orang yang disebut dengan gangguan itu adalah karena dia dari kecil sampai dewasa tuh udah menunjukkan tanda-tanda itu secara konsisten di semua area. Sampai akhirnya mungkin terganggu nih di segala macamnya gitu ya. Baik dari relasi, baik dari aktivitas sehari-hari gitu. Jadi itu sih yang biasanya udah bisa disebut sebagai narcissistic personality disorder gitu sih. Good point sih Kak, karena berarti yang ciri utamanya itu dia udah menunjukkan
narsisistik ini dari sejak kecil gitu ya, dan konsisten di segala aspek. Tapi ada nggak ciri-ciri lain juga gitu yang akhirnya bisa kita kategorisasiin ini udah masuk gangguan gitu Kak? Narsis akut. Narsis akut gitu ya. Kronis juga ya. Iya. Oke, betul. Nah, jadi sebenarnya karena tadi aku bilang ini ada spektrum ya. Jadi sebenarnya kita semua ini bisa jadi punya ciri-ciri narsistik loh, ya. Nah, jadi tapi apa nih yang bikin membedakan dan atau yang memang sudah bisa dibilang ini tuh ciri-ciri gangguan gitu ya. Sebenarnya yang pasti adalah kita bisa disebut gangguan itu kalau didiagnosa oleh profesional. Jadi mohon para warrior semua gitu ya, dan kita nih masyarakat harap hati-hati, jangan asal sebut bahwa orang punya NPD nih, orang NPD gitu, karena enggak. Gangguan itu baru bisa didiagnosa oleh profesional. Nah, tapi ciri-cirinya apa nih? Biar kayak kita bisa ngasih arahan buat kamu kayak perlu profesional ya gitu ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah tadi benar. Kita punya rasa percaya diri yang berlebihan tentang diri kita. Bahwa diri kita tuh patut dipuji dan dikagumin. Dan jadinya tuh kelihatan arogan gitu kalau di mata orang. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa jadi tadi ngerendahin orang lain karena kita ngerasa aku tuh di atas semuanya. Kebutuhanku lebih penting dibanding orang lain, kayak gitu. Terus dan jadinya kita merasa kita perlu dapat perlakuan khusus. Terus kita juga biasanya orang narsistik tuh atau yang punya gangguan khususnya ya, itu punya fantasi atau bayangan bahwa dia nih akan sukses. Dia ini akan berkuasa. Dia ini tuh pasti jadi orang terkenal gitu ya. Jadi memang ada kecenderungan punya fantasi-fantasi yang kayak gitu. Dan kalau semua fantasi atau ekspektasinya itu tidak terpenuhi, bisa jadi emosinya tuh jadi naik turunnya intens banget gitu ya. Nah, ini juga biasanya kelihatan. Makanya mungkin jadinya galak dan jadinya marah-marah dan mungkin jadinya dan dia tuh kayak sulit banget terima kritik gitu, karena kan dia merasa dia paling sempurna kan. Nah, makanya dia susah banget terima kritik dan yang paling utama juga dia susah buat empati sama orang gitu, dan dia nggak ngerasa bersalah juga kalau dia udah jahatin orang karena emang dia harus kayak gitu karena kan aku yang penting, dia nggak penting gitu sih. Ini kayak geng-geng populer di film-film nggak sih Kak Ica? Ya nggak sih? Balik lagi bisa jadi punya kecenderungan narsistiknya tapi belum tentu gangguan. Nah itu tuh, karena memang biasanya katanya berdasarkan penelitian tuh kecenderungan narsistik ini memang semakin meningkat di masa remaja sebenarnya. Iya. Biasanya kalau yang istilahnya nggak sampai gangguan ya, nanti pas sudah mulai dewasa makin turun gitu. I see. Tapi kalau bisa nanya dampak atau bahayanya sama gangguan ini apa ini Kak Ica? Pas dengar penjelasan Kak Ica tuh terkesan ini orang jauhin aja deh gitu ya. Itu kan udah dampak negatif ya sebenarnya. Tapi apa jangan-jangan ada dampak positif juga? Nggak tahu. Kalau kita ngomongin dampak ya terhadap adanya gangguan ini tuh dampaknya apa tuh Kak? Selalu ada dua ya. Gimana Kak Ica? Betul. Tapi bener banget tuh yang tadi disebut sama Mina ya, bahwa mungkin yang paling kerasa dampak negatifnya adalah soal dijauhin ya. Karena siapa sih yang maksudnya kayak ketemuan sama orang yang kayaknya kok semuanya yang penting tuh dia harus juara, dia harus yang paling baik. Kan tentunya kita lama-lama risih kali ya. Makanya memang biasanya masalah utama dari orang narsistik adalah dia nggak punya relasi yang sehat atau yang baik nih gitu. Nah, jadi dia sulit nih mempertahankan relasi sosial. Dan bahkan kadang karena dia merasa pekerjaanku sudah paling bagus, padahal sebenarnya tidak sebagus itu gitu kan. Akhirnya juga masalah di tempat kerja. Jadi itu sebenarnya dampak-dampak negatifnya tuh yang mungkin akhirnya paling kerasa nih sama orang-orang yang punya NPD. Nah, tapi kalau ditanya apakah ada dampak positif? Sebenarnya mungkin kalau udah NPD sulit ya, karena artinya kan sudah sangat berlebihan. Tapi sebenarnya kalau misalnya narsistik itu sendiri, karena tadi setiap dari kita masih mungkin nih punya kecenderungan narsistik. Nah, mungkin dampak positifnya adalah kalau kesan awal kita tuh kayak bisa jadi charming banget. Kita bisa jadi menarik perhatian karena kan kita pede banget ya. Iya kan. Jadi semua orang pengen deket gitu. Betul kan. Yang populer itu siapa sih nggak pengen temenan sama mereka gitu kan? Kesana maksudnya. Iya kesana bener gitu. Bener banget. Makanya kan kayaknya charming banget. Kayaknya keren banget ya jadi kayak mereka. Kan kayak gitu kan kesan awalnya gitu. Dan bahkan gak cuma sama geng populer ya, kayak ketemu orang, kok dia charming banget ya, kan? Terus kayak pengen temenan gak sih? Gitu. Pengen lebih dari temen sih gitu. Tapi ternyata dia narsistik gitu kan. Pas udah berrelasi lebih dekat baru kelihatan. Nah ya, baru kelihatan itu dampak si negatifnya gitu ya Kak Ica ya. Baru kalau udah kelihatan dia ternyata kayak gini nih awalnya. Ya jadi positifnya itu gitu loh. Jadi kelihatan charming gitu. Setuju. Iya. Dan
Jadi penyebabnya ini apa Kak? Karena tadi sempat kita bahas dia udah muncul dari sejak kecil gitu ya. Apakah berarti dari faktor keluarganya atau tadi juga Kak Ica bilang ini bisa berpeluang terjadinya tuh besarnya di masa-masa remaja. Jadi penyebabnya itu apa gitu. Tapi mungkin ini tambahan pertanyaan mungkin Kak Ica. Apakah itu bisa disebabkan karena tadi kan kita ngomong karena over pede atau apa gimana? Apa karena dia memang nggak pede gitu loh. Jadi iya kan. Jadi dia buat jadi kayak counter ya, gitu ya. Gitu. Jadi pengen ngerubah gitu. Jadi ya udah jadi narsis gitu. Kebablasan NPD deh gitu. Webnya blong gitu. Betul. Memang sih. Jadi sebenarnya NPD itu sendiri baru bisa didiagnosa biasanya pas usia dewasa awal ya. Jadi karena ketika remaja biasanya memang kan remaja itu kan baru mulai sadar diri gitu ya. Jadi akan mulai tuh lebih cinta sama diri, lebih sayang sama diri. Jadi sebenarnya memang tingkat narsistiknya akan lebih meningkat ketika remaja, tapi nanti akan menurun karena dia udah mulai sadar realitas sekitar kan gitu yang normalnya. Tapi kalau tadi ditanya kalau gitu penyebabnya apa dong? Nah sebenarnya ada beberapa hal gitu ya. Karena kalau kita ngomong gangguan itu nggak pernah ada satu penyebab. Itu pasti ada banyak hal gitu. Jadi yang pertama adalah memang bisa secara genetik itu sendiri. Jadi kita bisa jadi nih keturunan gitu ya. Ada potensi-potensi genetik yang akhirnya membuat kita jadi punya kecenderungan untuk kayak haus akan perhatian orang. Kita akan jadi punya kecenderungan untuk merasa nggak pernah cukup gitu ya. Karena kayaknya butuh diperhatikan nih gitu ya. Sensitivitasnya juga lebih tinggi biasanya. Nah, kurang biasanya tadi perhatian. Betul, bisa jadi kayak gitu ya. Ataupun tadi sensitivitas kita terhadap kritik tuh jadi tinggi banget kan tadi ya. Itu ciri-ciri NPD juga gitu. Itu juga bisa jadi genetik. Nah, tapi selain dari genetik atau neurobiologis yang memang dipengaruhi dengan hormon dan lain-lain gitu ya. Benar banget tadi yang juga Mine sebutkan, bisa jadi memang lingkungan sekitarnya kita, terutama keluarga itu juga berperan penting. Jadi orang NPD ini bisa jadi justru yang memang sangat dipuja-puja dari kecil, jadinya dia merasa wow aku memang adalah luar biasa gitu ya. Tapi justru bisa jadi juga kebalikannya, benar yang tadi juga dibilang sama Don gitu ya. Justru karena dia sangat-sangat dari kecil dikritik, direndahin gitu kan. Dimana tentunya ketika kita merasa direndahin, padahal kan kita merasa berharga ya gitu. Jadi akhirnya kita berusaha mencari itu dari orang lain. Kita berusaha untuk munculin fantasi bahwa enggak, kayaknya keluargaku kayak gini mungkin karena sirik deh sama aku. Karena aku jadi manusia paling berbakat misalnya gitu. Jadi akhirnya itu cara dia untuk sebenarnya defense-nya dia tuh untuk gak merasa rendah gitu. Makanya akhirnya dia muncul keinginan atau muncul dorongan untuk mencari perhatian tadi, merendahkan orang lain, kayak gitu sih. Jadi bisa dua hal itu, gitu. Bicara tentang mencari perhatian ya Kak Ica, kan apalagi sekarang zaman di digital tuh perhatian datang dengan sangat gratis gitu ya, dengan sangat murah gitu. Dan gampang ya. Iya, dan ya mudah sekali gitu. Like medsos, foto gitu, komen, komennya juga ya mungkin membangun atau malah enggak. Nah, hal-hal yang ada di dunia digital ini tuh malah bisa memicu juga nggak sih Kak tentang adanya NPD dalam diri seseorang gitu? Nah, mungkin kalau bisa kita bilang memicu, bisa jadi memicunya karena ternyata dia udah punya bibit-bibit sebelumnya sebenarnya. Jadi bisa jadi kan udah punya bibit-bibit sebelumnya nih dari dulu gitu ya. Tapi mungkin gak semenunjukkan itu karena memang kalau berdasarkan penelitian juga ada nih orang NPD yang secara perilaku tadinya gak nampakin tapi sebenarnya di pikiran tuh dia udah berfantasi terus gitu ya. Nah akhirnya dengan adanya tadi nih pemicu-pemicu di media sosial yang istilahnya mengkonfirmasi bahwa wow aku disukain semua orang gitu ya. Jadi bisa jadi akhirnya tampil secara full blown gitu kan. Jadi kelihatan nih baru kelihatan. Padahal sebenarnya tapi balik lagi NPD itu kan perlu konsisten sejak kecil. Jadi sebenarnya bibit-bibitnya seharusnya udah ada dari kecil hingga akhirnya dewasa. Jadi nggak bisa tuh semata-mata tiba-tiba yang tadinya nggak sama sekali ada NPD-nya gitu mungkin ya tiba-tiba dia jadi muncul NPD karena dia sering di like segala macam. Karena kan ya pada dasarnya orang normal pun senang ya kalau disukain sama orang gitu gak sih? Tapi pada dasarnya kita senang perhatian gak sih Kak Ica? Betul. Dan sama ini senang gak sih kalau di like, coba bayangin. Senang banget, apalagi yang nge-like kan? Yang orang yang dituju. Tapi seru banget obrolannya, tapi sebelum berlanjut kita break dulu ya. Disko, diskusi psikologi. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh kamu ini tahunya cuma nyur doang.
Lah, dia nolak. Aku bilangin Siri nih. Ya sudah jangan ngambek dong. Kamu cukup buka kbrprime.id lalu cari what's trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu. Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind. Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar Hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax, kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax, dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax, Sudah cukup hoaxnya? hoax, Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Disko, diskusi psikologi. Hi Warriors, we're back dan kita lagi lanjutin obrolan kita nih seputar Narcissistic Personality Disorder atau NPD barengan sama Kak Ica. Speaking of NPD tadi ya Kak, dan juga ngomongin tentang idol. Kita tahu kalau udah punya profesi yang mana semuanya itu mengeluh-elukan gitu. Iya. Mengidolakan. Spotlight is to you gitu kan. Nah itu kan udah jadi ada malah rentannya gitu gak sih Kak untuk dapat tadi pemicu untuk kayak jadi punya narsisistik itu. Oke. Nah tapi ini menarik sih sebenarnya. Jadi kalau dari yang aku baca ya, dari studi di University of Southern California, jadi ternyata bukan idola menjadi narsis, tapi bisa jadi dia udah punya kecenderungan narsis, makanya dia tertarik buat jadi idola. Karena kan jadi terkonfirmasi ya, dipuja-pujanya itu kan, gitu. Jadi justru kebalikannya nih, mungkin itu malah tadi menumbuhkan bibit-bibit yang memang sudah ada sebenarnya, yang tadinya mungkin cuma di kepala doang, tapi jadi realita dengan dia jadi idola, gitu. Jadi kadang penggemarnya itu kan juga ya memaklumi ya, serta berpikir idolanya itu layak gitu dan wajar untuk narsis karena cantik, cakep, kadang ganteng gitu. Mungkin maksud yang kita mau tanyain juga nih Kak Ica, ketika idol kita udah ada di posisi tersebut dan kita juga di sini tuh ada di posisi yang wah kita ngefans, jadi kita pun juga mewajarkan tadi hal-hal yang membuat jadi dia memicu. Ya wajar lah, mereka kan terkenal cakep, cantik, ganteng gitu loh. Menurut Kak Ica bener nggak sih pendapat seperti itu gitu? Sebenarnya nggak, kalau ngomongin kayak gitu sih nggak cuman idol aja ya, tapi kalau kita sering dengar dari netizen yang ngomong kalau kamu cantik dan ganteng, emang setengah masa hidup kamu selesai kan gitu ya. Yes. jadi memang selalu ada yang namanya beauty privilege ya. Beauty privilege. Ya. Nggak jadi, bisa dihilangkan, dipungkiri. Oke, Kak Ica lanjut. Betul. Tapi maksudnya kan sebenarnya mirip kayak gitu ya. Artinya kalau penampilannya bagus, apakah itu jadi wajar dia nunjukin? Nah, di satu sisi sebenarnya kalau memang perilakunya dia itu nggak merugikan kita ataupun orang lain gitu ya, misalnya dia nggak jadi ngerendahin artis lain, atau misalnya dia jadi ngata-ngatain fansnya gitu misalnya, ya sebenarnya menurut aku sih nggak masalah juga, karena kan indah dilihat, ya nggak sih? Siapa yang tidak suka keindahan untuk dilihat oleh mata kita gitu kan? Nah, jadi kalau menurut aku sih sebenarnya itu jadi wajar aja ya, apalagi kalau memang ya itu tugas mereka gitu untuk menunjukkan penampilannya dia yang paling baik kan ke para penggemarnya. Gitu. Cuman kalau memang sudah tadi ternyata perilaku penggemarnya udah jelek, misalnya udah dia jadi istilahnya nggak jadi role model yang baik, tapi kita kayak tapi kan dia ganteng, kita maafin aja gitu, tapi kan dia cantik, dia nggak apa-apa kali gitu. Nah itu baru yang mungkin sudah perlu hati-hati nih fansnya, bahwa enggak loh, kita perlu bisa membedakan bahwa enggak, walaupun dia cantik dan ganteng, tapi itu tidak membenarkan semua perilaku buruknya gitu sih. Berarti yang harus di-warning fansnya atau memang si yang diidolakan itu juga udah ngerasa? Nah ini yang paling susah sebenarnya kalau kita ngomongin soal NPD atau orang narsis ya. Seringkali ya tadi orang narsis kan merasa dia sempurna. Menurut kalian bakal ngerasa nggak kalau dia salah?
Ya, jarang sih ya. Iya. Iya, betul. Ada nggak sih case-nya di mana akhirnya para orang dengan NPD ini bisa nyadar gitu, oh iya ya ternyata ya bisa refleksi diri lah gitu, introspeksi diri gitu. Betul. Nah, makanya kenapa sebenarnya ya ternyata kalau di riset itu orang dengan NPD itu katanya rare banget atau jarang banget. Padahal kalau kita ngeliat kok kayaknya semua orang kayaknya punya NPD ya kan kayak gitu ya seolah-olah gitu kan. Nah, karena apa? Ternyata memang tadi orang NPD itu lebih ke arah jarang sekali meminta bantuan gitu. Karena dia merasa tidak ada yang salah sama dirinya, tapi semua orang yang salah gitu kan. Semua orang yang kurang, bukan aku yang punya masalah gitu. Nah, tapi ada juga kok NPD yang akhirnya minta bantuan, tapi itu biasanya kalau ternyata nih mungkin dia udah ngerasa kok aku sendirian ya, nggak punya temen ya, apa yang aku salah apa? Jadi nanti pertanyaannya bukan soal aku kayaknya NPD bukan, tapi kayak kok nggak punya temen ya, kok kayaknya orang-orang nggak ada yang ngerti aku ya gitu. Jadi masalahnya tuh lebih ke relasinya dia mungkin di awal, atau mungkin dia ngerasa kayak kok aku mudah ngerasa down banget ya ketika aku sesuatu tuh nggak berjalan sesuai ekspektasi, kok dunia jahat banget ya sama aku, bahwa dunia kok nggak ngasih aku ya gitu. Jadi akan tentang orang lain dulu nih masalahnya, baru akhirnya pas diusut-usut ternyata kecenderungannya ada di diri dia loh gitu. Jadi biasanya orang NPD tuh minta bantuan karena kayak gitu awalnya. Gitu jadi sih. nggak langsung serta-merta tahu I'm the problem gitu. Ya, It's iya me. betul. Hai. Hai. The problem is me. Dan akhirnya nih Kak, cocok ya lagunya ya. lumayan Iya. ya. Dan Kak Ica, ketika kita mungkin belum tahu nih, belum sadar betul bahwa I'm the problem, mungkin kita sekarang gimana cara ngontrol lah gitu kali ya Kak pertanyaannya. Apakah kita ketika sudah mulai sering pamer itu gimana caranya biar justru ngerem gitu, supaya nggak makin keterusan, supaya kita tidak kehilangan teman-teman gitu. Karena kan semua orang punya potensi, dan tadi narsisistik adalah sebuah spektrum sebenarnya ya. Ngontrolnya ini ya gimana, di saat apa harus kita kontrol gitu ya. Udah kelewat batas gitu loh. Benar-benar. Nah, seringkali ya mungkin yang paling akan ketara banget adalah bisa dua hal. Bisa yang pertama adalah kalau kita tiba-tiba dapat feedback dari orang lain, kayaknya kok kamu kayaknya udah ngaca mulu deh, atau kayaknya kok kamu udah ngepost selfie mulu deh berlebihan, atau kayak jadi feedback orang lain nih. Menurut aku itu udah bisa jadi warning pertama salah satunya. Atau kalaupun nggak warning pertama, kalau misalnya kita udah ngerasa kok kayaknya aku harus perhatian banget ya, kok kayaknya aku kalau milih yang di post aja milih 2 jam ya, karena dia harus milih gaya yang paling cantik misalnya gitu. Nah, itu kan berarti udah ada something wrong dong, udah ada problem. Nah, menurut aku itu tanda-tanda awal sih untuk kita bisa sadar bahwa oke, kayaknya kita perlu ngerem nih untuk haus perhatiannya, kan gitu. Gua kan ada yang kedua lagi pernah. Oh gitu. Iya, Lama banget ya, lanjut nyarinya. Ica. Tapi nggak apa-apa, berarti udah mulai sadar ya di situ ya, bahwa kayak gitu kan. Akhirnya nggak posting karena nggak ada yang bagus juga sih. Kalau itu bukan narsis kalau gitu. Apa? Ya, insecure aja sih. Iya. Oke. Betul. Tapi kan memang sebenarnya kan orang-orang narsis karena tadi ya bisa jadi berawal dari insecure-nya juga justru ya. Makanya dia mencoba untuk menutupi insecure-nya dengan keyakinan bahwa dia tuh harusnya nggak kayak gitu kan. Nah, jadi nanti dari situ, dari kita udah sadar, kita bisa mulai sebenarnya yang paling penting dari orang narsis itu kan tadi ya soal pertama kesadaran tentang sebenarnya kita tuh kayak gimana sih? Ya kita punya kelebihan kok, tapi kita juga ada loh hal-hal yang perlu kita tingkatin gitu. Bahwa ya manusia tuh nggak sempurna gitu kan. Jadi sebenarnya itu juga kita bisa ngerem dari situ. Atau yang paling bisa dilakukan juga mungkin ya kita lebih sadar tadi sih bahwa ketika udah merusak relasi kita sekitar gitu ya, berarti kita udah mulai harus mikir kenapa ya orang lain kayak gini, udah mulai mikir tentang orang lain, jangan cuma diri kita aja. Paling gitu kali ya cara kita mulai ngerem. Oke. Nah, kalau pertanyaannya kayak gini nih Kak Ica, kalau kondisinya sudah NPD nih, gimana nih memulihkannya? Oke. Tadi kan kontrol ya, kalau kita sudah ternyata gue NPD, memulihkannya gimana tuh? Betul. Kalau belum NPD kan kayaknya kita masih bisa ya refleksi gitu, masih bisa dibantuin orang. Tapi kan tadi orang NPD biasanya tidak sadar bahwa dia adalah the problem itself kan kayak gitu. Nah, jadi emang biasanya akan diperlukan bantuan profesional sih, gitu ya. Jadi karena bisa jadi permasalahannya adalah di dirinya dia, dan karena dia juga awalnya nggak sadar, susah nih orang kalau dengar orang lain tuh pasti dia akan mikirnya, ini orang lain sirik banget nih sama aku. Sampai ngasih feedback kayak gitu biasa orang yang begitu. Orang lain tuh emang orang-orang kayak gini emang cuman nggak suka aja aku tuh sukses gitu kan. Nah makanya kenapa penting nih mendapat bantuan profesional. Tapi yang paling penting adalah kesadaran bahwa NPD itu kan gangguan kepribadian ya.
gitu. Kalau kita udah ngomongin gangguan kepribadian, itu memang nggak akan bisa sepenuhnya yang namanya sembuh atau jadi nggak ada gitu. Sulit banget pasti. Bahkan mungkin nggak bisa karena udah ada bibit-bibitnya kan. Nah, jadi yang lebih kita bisa lakukan adalah kita kelola gitu. Kelola ekspektasi pada diri, kelola ekspektasi orang lain sama diri gitu ya. Kita merasa cukup sama diri gitu. Dan yang paling penting adalah kita latih empati kita. Karena tadi kurangnya orang empati kan adalah dia sulit berempati ya sama orang sekitar gitu. Berarti emang kita banyak-banyak refleksi dan melatih empati tadi sih ya. Iya, terus Betul. Kaca lu mau dimarahin ini? Kaca gue gak apa-apa karena balik lagi. Orang perlu loh Kaca. Perlu refleksi untuk Perlu Kaca. refleksi. Boleh loh, makasih loh Don ya. Iya dong, sama-sama loh. Udah gak apa-apa. Karena sekarang kita udah paham nih Iya. bahwa satu, narsisistik itu adalah sebuah spektrum. Kita gak mungkin hitam putih. Dua, kalaupun kita punya bibitnya, tinggal gimana kita kontrolnya. Yes. Kalaupun kita Betul. udah kesulitan, kita bisa ke Kak Ica untuk dikonsultasikan ya. Bener. Iya. Langsung target, gue maunya sama Kak Ica Iya. gitu. Thank you banget Kak Ica atas obrolan kita kali ini, seru banget soal NPD ya. Dan terima kasih juga nih Warriors karena kamu udah mau mendownload dan juga mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga ya Don ya, kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli juga terhadap sesama, lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Episode kali ini juga merupakan hasil kerjasama dengan We Fancy You. Thank you so much We Fancy You. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengerin terus di kbrprime.id ya. Gue Mine. Gue Don, pamit undur diri. Bye-bye. Disko, diskusi psikologi.